Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya, semester 5 program studi teknik informatika, akan membuat sebuah video presentasi tentang 7 OSI layer, mata pelajaran sistem terdistribusi. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai presentasi materi, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Diki Toti Junifredias, NIM 2003010019 sebagai ketua kelompok. Yang kedua ada Muhammad Siraj Al-Huda, NIM 2003010011 sebagai anggota kelompok. Yang ketiga ada Ega Mulyana, NIM 2003010007 sebagai anggota kelompok. Yang keempat ada Redi Ramdhani, NIM 2003010014 sebagai anggota kelompok. Yang kelima ada Peri Iqbal Fauzi, NIM 2003010010 sebagai anggota kelompok. Yang keenam ada Paris Jima Muhammad Rasib, NIM 2003010013 sebagai anggota kelompok. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Cara Kerja dari 7 OSI Layer. Apa itu OSI Layer? Open System Interconnection atau bisa disebut dengan OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI Layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate. Fungsi OSI Layer sendiri, yaitu pengembangan konsep lapisan OSI, sebenarnya ditunjukkan untuk memungkinkan pembuat PC, jaringan, dan pengembang perangkat lunak guna membuat produk yang dapat mereka sambungkan tanpa adanya usaha tambahan. Ada 7 bagian OSI Layer. Yang ketujuh ada application, yang keenam ada presentation, yang kelima ada session, yang keempat ada transport, yang ketiga ada network, yang kedua ada data link, yang kesatu ada physical. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, dan FTP atau bisa disebut dengan File Transfer Protocol. Yang keenam adalah presentation. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentransmisikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat mentransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah NIMe, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Pada lapisan kelima ada session. Session yaitu durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengiriman data dengan durasi waktu yang cukup agar terciptanya pengiriman data yang baik. Contohnya, ketika kita akan mengirimkan 100 data, session layer akan membagi menjadi 10 pos. Dan ketika pengiriman data tiba-tiba terhenti pada pos ke-50, maka session layer akan mengirim ulang dari pos terakhir. Transport layer bertanggung jawab sebagai kiriman pesan antar dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskan ke layer berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Transport layer bertanggung jawab juga sebagai mengendalikan alur komunikasi antar dua perangkat yang internetnya berbeda-beda, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan secara lengkap dan meminta kirim ulang jika data tersampaikan secara gagal.
network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan atau routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerima. Yang kedua ada data link. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koneksi kesalahan flow control, pengelamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control atau bisa disebut dengan MAC dan lapisan Logical Line Control atau LLC. Physical layer. Physical adalah layer yang paling utama yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan dan membuat arsitektur pengkabelan serta topologi jaringan. Physical juga mendefinisikan bagaimana NIC atau network interface dapat bekerja secara langsung melalui media pengkabelan serta perangkat radio yang dapat dianalogikan sebagaimana kita sedang mengirimkan surat. Kesimpulannya, OSI dipakai sebagai model untuk membentuk standar umum jaringan komputer sehingga menunjang antar operasi perangkat jaringan yang berbeda. OSI layer juga memiliki 7 lapisan, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian materi, dan terima kasih.